bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini. Roh Kudus sedang memulihkan setiap hati. Biar setiap hati di tempat ini, mari tenanglah setiap jiwa. Datang kepada Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu. Nyatakan apa yang menjadi pergumulanmu. Dan nyatakan cintamu kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu. Amin. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini yang kami rindukan, yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari datang Roh Kudus, jamah setiap hati di tempat ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Saya panggil yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Urapan-Mu merubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam
Ubah hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan dan damai sejahtera-Mu. Dan malaikatmu memagari tempat ini dari pintu-pintu, jendela-jendela dan seluruh tempat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebentar hamba-Mu akan berkata-kata dengan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa dan penuh otoritas. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom semua ya. Hari ini nama saya Koawi, background saya IT ya. Saya sebelumnya sering belajar Bible dulu kelas di Singapura ya. Jadi saya sering seminggu sekali sana, saya kerinduan belajar tentang healing. Jadi ada subjek namanya kuasa dan otoritas. Oke. Jadi saya langsung aja agak banyak-banyak karena waktunya terbatas ya Pastor ya. Jadi kita mulai dengan Kejadian 1:26. Saya jauh-jauh ke Singapura cuma dikasih ayat ini. Saya pikir mau belajar apa ini ya, kuasa dan otoritas ya, kita dikasih kuasa. Ternyata cuma jauh-jauh dikasih firman ini. Ya, naik pesawat jauh-jauh habis hotel cuma dikasih firman ini. Ini yang pertama kali kuasa itu, kata kuasa itu ada ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya. Jadi dulu gak ada kata kembar, jadi menurut gambar dan rupa. Sebenarnya kita kembaran dari ciptaan kita yaitu Allah. Adam itu pertama kali itu serupa segambar, itu dia itu kembar. Jadi dia mirip 100% ya. 100% dia mirip dengan Bapak. Ya, 100% dan dia punya kuasa. Ya. Kuasanya itu salah satu, saya contoh ya kuasa ya. Secara kehidupan normal itu kuasa itu seperti apa ya? Ibu siapa namanya saya lupa. Ibu Pipin ya. Nah, Ibu Pipin punya seorang anak, oke? Nah, Ibu Pipin ini sering ke PCA misalnya, dia store berdua sama anaknya. Kemudian counternya itu Pak Richard ya. Nah, Pak Richard itu dia kerja. Jadi setiap hari dia ketemu kan. Maksudnya asa kebang dia ketemu dia. Nah, suatu hari Ibu Pipin ini dia gimana ya? Kakinya lagi gak enak, dia suruh anaknya ke bank. Coba kamu ke bank dulu deh, ambil ini segini sekian uang kan. Dia kasih buku, dia kasih slip ini, dia kasih KTP ke sana. Sampai sana dia ketemu Richard. Nah, kebetulan Richard ini kerja di bank kan. Bisa gak dia kasih uangnya? Gak bisa. Kenapa? Dia bilang kurang. Kurang apa? Surat kuasa. Gak ada kuasa dia. Dia gak bisa ambil uang itu. Dia gak ada kuasa. Jadi dia kasih satu surat, contoh surat kuasa. Nah, kemudian anaknya kembali ke rumah, kasih ibunya, tulis dibikin materai. Saya berikan kuasa pada anak saya mengambil sekian-sekian. Nah, sesudah dia sampai balik ke bank, ketemu dengan Pak Richard yang saat itu sebagai kasir. Langsung Pak Richard itu langsung kasih. Kenapa? Karena itu ada surat kuasa dan otoritas penuh. Dia bilang gak bisa bilang antar tunggu bank dulu mau tutup karena ini surat kuasa ini nanti belakangan aja. Gak bisa. Gak bisa ya. Harus saat itu juga. Karena itu otoritas penuh, kuasa. Diberi kuasa. Kuasa itu penuh, ya. Dan uang itu langsung dikeluarkan sejumlah yang tertulis. Ini contoh ya, contoh dunia ini tentang kuasa. Kemudian saya mau kasih satu firman lagi.
kita ini sudah diberi kuasa. Oke? Kita diberi kuasa oleh Yesus. Yohanes 1:12. Mari kita semua baca ya. Oke? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Diberi apa? Kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka percaya di dalam namanya. Yang anak Allah di sini siapa? Saya aja ya, yang lain bukan ya berarti ya. Saya aja ya. Ya. Oke. Jadi kita ini semua sudah diberi kuasa. Buktinya mana? Buktinya, Pastor, buktinya mana? Ini dia, ini nih. Coba dibaca, kau gak usah dihafal-hafal terus ya. Ini surat kuasa ini, ya. Dia berikan kita surat. Itu firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu punya kuasa. Dia bukan hanya sekedar tulisan. Kalau ini suara Yesus dulu rekam, dia bunyi lagi, itu ada kekuatannya. Karena Yesus pakai suara saya untuk berkata-kata. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ingat loh, kita ini punya kuasa loh. Bapak kita itu siapa kita harus tahu. Kita sudah diberi kuasa. Jangan kita takut-takut kalau doain orang sakit, usir setan, jangan takut lagi ya. Ya, setan itu harus tunduk di kaki kita. Kenapa? Dia tahu kita siapa. Kita punya kuasa. Ya, jangan lupa itu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita masuk ke otoritas. Nah, ini otoritas bisa 3 jam nih Pastor, boleh nggak ya? Sampai 3 jam. Sebentar aja ya, ini cerita tentang otoritas. Sesudah kita tahu kita punya kuasa, dan kita harus tahu kita punya otoritas penuh. Ya, seperti tadi ke bank kita punya kuasa. Ke bank kita punya kuasa dan otoritas penuh mengambil uang. Dan kita punya otoritas penuh mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Oke, satu ya, saya coba ini yang otoritas ya. Matius 8:5, coba bantu ya. Ketika Yesus ya, ini 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuanku, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuanku, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku bilang, 'Kerjakan ini,' maka ia kerjakan." Setelah Yesus ya mendengar hal itu, heranlah dia dan berkatalah kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana mereka akan terdapat ratapan dan gertakan gigi." Kemudian Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya." Jadi Yesus bilang,
Jadilah seperti imanmu. Karena hari ini engkau datang di sini, engkau mendengar firman yang hidup. Yesus itu hidup. Ketika saya menghidupkan lagi cerita ini 2000 yang tahun yang lalu, Yesus itu hidup lagi di tempat ini. Dan kuasanya juga hidup. Dan mujizatnya itu juga terjadi di tempat ini. Ketika saya berkata-kata kepadamu bahwa imanmu menyelamatkanmu, itu Yesus yang berkata, bukan saya. Ada amin. Ingat, firman Allah itu adalah firman yang hidup. Kalau kita berkatakan firman itu jadi hidup. Apabila cerita Yesus itu kita perkatakan, Yesus itu hidup. Dan dia hadir di tempat ini. Dan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu lagi, terulang lagi. Karena kuasa Yesus dulu, sekarang, dan akan datang, tidak akan pernah berubah. Kalau orang itu bisa sembuh, hari ini mereka yang hadir di tempat ini juga sembuh. Karena Yesus yang menyembuhkan mereka. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ada amin ya. Jadi mulai saat ini kita paham dan kita mengerti. Ya. Karena kuasa dan otoritas itu benar-benar ada. Karena Yesus menemukan seorang perwira. Perwira ini bukan orang Kristen. Ya, dia bukan orang gereja, dia bukan pengerja, ingat itu. Dia seorang perwira. Dia datang dengan imannya. Dia datang dengan imannya. Dia punya hamba, seorang hamba yang sakit. Dia dengar Yesus bisa menyembuhkan. Dia datang dengan imannya. Dia percaya. Dia datang. Itu kejadian 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, bukan kemarin. Ya, 2000 tahun yang lalu. Orang datang, seorang perwira yang bukan orang gereja, bukan worship leader, bukan lighting, bukan apa. Dia datang, dia tahu hambanya sakit. Begitu dia pulang ke rumah, hambanya sembuh. Dia tanya kapan sembuh. Pada saat dia ketemu Yesus, di saat itu hambanya sembuh. Oke. Hari ini Tuhan ingin kita semua mengerti kuasa dan otoritas. Dan ingin mengerti bahwa Yesus itu nyata dan firman dia itu hidup. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang hidup. Ya. Kalau kita mendengar firman itu dan firman itu hidup, dan iman kita yang sebesar sawi aja itu bisa memindahkan gunung. Artinya imanmu yang kecil itu bisa sembuhkan penyakit, ngusir setan, dan melepaskan semua yang berbeban berat. Ingat loh, itu perwira loh. Perwira itu gak pernah belajar Bible loh. Dia datang dengan imannya yang sangat kecil. Apa kita semua gak punya iman di sini? Saya mau tanya. Punya ya, apalagi kita belajar firman setiap hari, kita baca lagi, ya kan? Masa kita kalah sama perwiranya, betul nggak? Ya kan? Ya, terima kasih ya, saya sudah diberi waktu untuk sharing hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau doa, kita doain nanti di sini, oke? Sebelumnya saya tutup dengan datanglah Roh Kudus ya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, jamalah setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya di tempat ini. Dari depan sini sampai ke belakang Roh Kudus bekerja. Semua yang multimedia, dari depan sampai ke belakang, Roh Kudus bekerjalah penuh dengan kuasa-Mu. Rawatlah mereka yang sakit, bebaskanlah mereka yang berperang-perang, supaya mereka ketika datang dan pulang lagi tidak sama dari tempat ini. Mereka membawa damai sejahtera dan sukacita dari. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, dikuduskan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Roh Kudus, Engkau telah datang di tempat ini, Engkau telah rawat kami semua, Engkau telah bekerja di tempat ini. Tidak ada satupun yang melewatkan. Apa? Ketika mereka pulang, mereka tidak sama lagi ketika datang ke tempat ini. Karena damai sejahtera-Mu itu telah ada di dalam hati mereka semua ini. Di dalam nama Yesus sama berdoa. Mari kita sama katakan amin. Satu yang ku rindu. Terima kasih Pastor. bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, menjamah setiap hati, menjamah setiap tubuh, jiwa dan roh kami. Oh, dengan iman kita sekali katakan terima kuasa Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah. Amin. Dengan iman katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih hadirat Tuhan, kehadiran-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu yang telah Engkau berikan di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, kuasa-Mu Tuhan tinggal di dalam kami, mengurapi kami, memimpin kami, memulihkan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuat, yang mengalami tantangan dan pergumulan menemukan jalan keluar, pertolongan Tuhan, pintu terbuka, mujizat Tuhan terjadi, tercurahlah saat ini. Terbukalah tingkap-tingkap di langit, berkat Tuhan tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok dalam ibadah di Mission House jam 11 pagi.